Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Aryansa dari kelompok 2 kelas 8H. Di sini saya mau mempresentasikan tentang ASEAN. Satu, mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN Association of Southeast Asian Nation merupakan himpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk dan dideklarasikan setelah ditandatanganinya Piagam Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Piagam Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Letak geografis negara-negara ASEAN. ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu India dan Pasifik. Hal ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sebagai jalur silang lalu lintas perdagangan internasional di Selat Malaka, menjadi titik transit penerbangan antar benua. Dampak negatif menjadi jalur transit imigran gelap menuju Australia, menjadi jalur perdagangan narkotika internasional, menjadi jalur perdagangan manusia dan senjata ilegal. B. Letak astronomis ASEAN. Letak astronomis ASEAN terletak di antara 28 lintang utara, 11 lintang selatan, 93 bujur timur sampai 14 bujur timur. 2. Interaksi antara negara-negara ASEAN. A. Faktor pendorong kerjasama negara ASEAN. 1. Persamaan sumber daya alam. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Persamaan wilayah atau terletak dalam suatu kawasan regional. 4. Perbedaan wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda. B. Faktor penghambat kerjasama antara negara ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik antara negara ASEAN. 3. Kebijakan aktif yang cenderung menutup diri. 4. Perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara. C. Bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. 1. Kerjasama dalam bidang ekonomi. A. Pembukaan pusat promosi bersama anggota ASEAN di beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa. B. Membentuk ASEAN Free Trade Area AFTA, yaitu pasar perdagangan bebas antara negara ASEAN. C. Pendirinya proyek industri bersama, antara lain pendirian pabrik pupuk di Indonesia dan Malaysia, pabrik vaksin Singapura, pabrik tembaga di Filipina, dan pabrik abu soda di Thailand. D. Pendirian ASEAN Cooperative Organization atau ACO. 2. Kerjasama dalam bidang politik. A. Pengiriman duta besar dan konsulat antara negara-negara ASEAN. B. Perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN. C. Perjanjian ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir, damai, dan netral. Sama dalam bidang sosial budaya. A. Penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata melalui ASEAN Tourist Agreement ATA. B. Kerjasama penyediaan cadangan pangan dan dalam kondisi kedaruratan dan bencana melalui Komite on Social Development. C. Program pertukaran misi kebudayaan antar negara-negara ASEAN. D. Festival Film ASEAN. Penyelenggaraan SEA Games, yaitu pesta olahraga negara anggota ASEAN yang diselenggarakan 2 tahun sekali. 4. Kerjasama dalam bidang keamanan. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. B. Konvensi ASEAN dalam pemberantasan tindakan terorisme ASEAN, Konvensi on Counter Terorisme. C. Pertemuan rutin materi-materi pertahanan ASEAN dalam ASEAN Defense Ministers
Meeting ADMM, pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, tindak pidana pencurian uang, penyelundupan senjata serta kejahatan dunia maya, cyber crime. 5. Kerjasama dalam bidang pendidikan. A. Pertukaran pelajar. B. Penawaran beasiswa pendidikan. C. Pertemuan guru-guru dalam ASEAN Council of Teacher Convention ACT. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional. Upaya meningkatkan kerjasama antara negara ASEAN yang terjabarkan dalam 3 pilar kerjasama, yaitu 1. Dalam pilar ekonomi, upaya meningkatkan kerjasama antara negara ASEAN dilakukan dengan memperkuat AFTA. 2. Dalam pilar politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society. 3. Dalam pilar sosial budaya, negara-negara ASEAN bersepakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan masalah kependudukan, yaitu kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan umum. Pengaruh perubahan keuangan terhadap kehidupan dan negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. A. Iklim. Angin musim barat bertiup dari benua Asia menuju benua Australia pada bulan Oktober hingga April. Akibat dari angin musim barat adalah negara-negara ASEAN akan mengalami musim hujan. Pada bulan April hingga Oktober, bertiuplah angin musim timur yang bertiup dari benua Asia menuju benua Asia. Akibat dari angin musim timur adalah negara-negara ASEAN mengalami musim kemarau. Kondisi geologis di sebuah barat mulai dari Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia merupakan rangkaian pegunungan sirkum Mediterania. Di sebelah timur dari Filipina, Indonesia merupakan pegunungan sirkuit Pasifik. Akibat di wilayah ini sering terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Keterbatasan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luas. Biasanya sumber daya alam ini bisa berupa sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa hutan, sedang sumber daya alam non-hayati berupa kekayaan tambang. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemajuan teknologi komunikasi informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seolah-olah batasan wilayah antara negara menjadi tidak adalah kita bisa dengan mudah mengetahui keadaan di negara lain dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan teknologi transportasi. 3. Pengaruh konvensi lahan pertanian. 1. Konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. 1. Lahan pertanian menjadi sempit sehingga produksi pangan akan menurun. 2. Memunculkan permasalahan lingkungan hidup seperti polusi udara dan pencemaran limbah industri. 3. Terjadinya alih mata pencaharian penduduk dari petani menjadi pekerja industri. 4. Berkurangnya daerah resapan. 2. Konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk. Pertumbuhan akibat dari hal ini adalah 1. Menurunnya produktivitas tanaman pangan. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Berkurangnya ruang terbuka hijau. Sekian dari kelompok 2. Saya selaku ketua kelompok 2, saya meminta maaf kalau ada kesalahan kata dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.